Hari Sabat ini judul pelajaran kita adalah mengenal Allah yang baik. Ya, mengenal Allah yang baik. Bagi saya dan saudara-saudara sekalian, sayang sekali kita tidak bisa terkonek di depan, tetapi tidak apa-apa. Dari sudut pandang kita sebagai manusia, kapan kira-kira kita mengenal lalu kita bisa bilang, oh engkau betul-betul Allah yang baik? Secara jujur kita bisa katakan, kalau kita ini diberkati oleh Tuhan, baru kemudian kita bisa bilang, oh engkau Allah yang apa? Yang baik, ya. Kalau kita diterima dalam satu pekerjaan, maka kita bisa dengan mudah kita bilang, engkau Allah yang apa? Yang baik. Kalau kita diterima di sekolah favorit, kita bilang, wah puji Tuhan, engkau Allah yang baik. Ketika kita mendapatkan pasangan hidup, ketika kita mendapatkan pasangan hidup yang cantik, yang ganteng, yang mapan, kita bilang engkau Allah yang baik. Ketika kita diberkati dengan berkat materi, misalnya mobil baru, rumah baru, atau apapun, oh puji Tuhan engkau Allah yang apa? Yang baik. Ketika kita naik jabatan, kita bisa berkata engkau Allah yang baik. Dengan mudah kita bisa berkata Allah yang baik. Tapi bagaimana ketika kita ada tantangan? Bagaimana ketika kita ada persoalan? Baik itu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, ataupun ada pergumulan kita secara pribadi. Apakah kita tetap bisa untuk berujar engkau Allah yang apa? Yang baik. Pada Sabat ini kita akan melihat, kita akan membuat kehidupan kita, baik di dalam keadaan susah atau senang, kita tetap harus berujar engkau Allah yang apa? Yang baik bagi kehidupan apa? Kehidupan kita. Ada istilah ya, God is good all the time. Bad times, good times, God is good. Ya, waktu yang baik, waktu yang tidak baik, Allah tetap apa? Allah tetap baik. Saya ingin membaca kutipan di dalam buku Kepercayaan Gereja Masedonia Hari yang ke-7 halaman 23. Di sana disebutkan seperti ini. Hanya ada satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu kesatuan dari tiga pribadi abadi. Allah yang abadi, maha kuasa, maha tahu, di atas segala-galanya dan maha hadir. Ia tidak mengenal batas dan di luar kemampuan pemahaman manusia, namun dapat dikenal karena pernyataan dirinya sendiri. Ia layak disembah untuk selama-lamanya, dipuja, dilayani oleh seluruh makhluk ciptaan. Jadi mari saat ini kita mengenal Allah yang kita sembah itu seperti apa. Allah yang sementara saudara dan saya sembah itu seperti apa. Allah yang sudah puluhan tahun kita sembah, kita berkomunikasi dengan dia, itu seperti apa. Dalam buku Kepercayaan Gereja kita disebutkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, dia maha tahu, dia maha hadir, ia tidak mengenal batas. Dan Allah itu disampaikan Bapa, Anak, Roh Kudus, satu kesatuan dari tiga pribadi yang apa? Yang abadi. Nah, di sini jangan salah mengerti ya. Kita mempercayai Allah yang apa? Esa, Allah yang satu. Nah, bagaimana kita mengetahui Allah itu? Tentunya kita harus berangkat dari pengetahuan kita tentang siapa Allah itu. Kalau saya mau mengetahui seseorang, calon istri saya, calon suami saya, maka saya perlu untuk tahu, memiliki pengetahuan latar belakang siapa dia. Saya perlu informasi tentang siapa orang ini sebelum saya kemudian apa? Menikahi dia. Nah, ketika kita mau cari tahu tentang Allah yang baik, maka kita butuh informasi yang lengkap supaya kita betul-betul bisa mendapatkan pengetahuan bahwa engkau Allah yang apa? Yang baik. Dari mana pengetahuan kita tentang Allah yang baik? Saya catat di sini ada dua sumber pengetahuan kita bahwa Allah itu baik. Yang pertama adalah dari alam ciptaan ini. Dari penciptaan dunia ini. Mazmur 19 ayat 2, ayat sahutan tadi, ayat 2 saya ambil, firman Tuhan sebutkan, langit menceritakan kemuliaan Allah,
dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi ketika kita melihat langit, ketika kita melihat cakrawala, alam ciptaan Tuhan, kita tahu bahwa Allah itu apa? Baik. Kenapa? Karena Allah menciptakan itu semua untuk kita diam di dalamnya. Jadi ketika kita melihat alam ciptaan Tuhan, ketika kita jalan-jalan di alam ciptaan Tuhan, ketika kita keluar dari rumah, kita lihat ke langit, di sanalah kita bisa tahu, di sanalah ada pengetahuan bahwa Allah itu apa? Baik di dalam kehidupan kita. Dia menyediakan itu untuk saudara dan apa? Dan saya. Dia menyediakan alam ini, oksigen untuk kita hirup. Itu adalah bukti bahwa Allah itu apa? Allah itu baik. Dan itu perlu untuk menjadi pengetahuan bagi kita, supaya kita betul-betul bisa mengenal bahwa Allah itu apa? Allah itu baik. Yang kedua, pengetahuan tentang Allah yang baik kita dapat dari Alkitab. Alkitab adalah buku suci kita. Disinilah kemudian menuliskan pengetahuan yang kita cari-cari, yaitu kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Saya ambil ayat yang pertama di dalam Alkitab. Apa ayat yang pertama dalam Alkitab yang gampang untuk dihafalkan? Kejadian 1 ayat 1. Apa bunyinya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan apa? Dan bumi. Dari Alkitab ini kita tahu bahwa rupanya di sana ada pengetahuan yang baik untuk kita, bahwa dunia ini pada mulanya diciptakan oleh apa? Allah. Bukankah Allah itu begitu baik dalam kehidupan kita? Bukankah Allah telah merencanakan sesuatu yang luar biasa untuk kita? Karena Dia ada pada mulanya dan Dia menciptakan kita, saudara dan saya. Ini adalah dua sumber pengetahuan kita yang baik. Bagaimana kita memahami kebaikan Tuhan yang telah tersedia dalam kehidupan kita? Lewat alam dan lewat apa? Alkitab. Tidak seperti pengetahuan yang lain. Pengetahuan tentang Allah, tentang Tuhan, sama pentingnya mengenai hati seperti juga pikiran. Ini melibatkan keseluruhan, bukan hanya intelek. Jadi ketika kita mau belajar mengenal Allah, itu melibatkan hati, saudara-saudara sekalian. Hati kita harus bawa untuk terbuka mengenal siapa Allah itu. Cara kita belajar mengenai Allah melalui Alkitab berbeda dari semua metode lain dalam memperoleh pengetahuan. Kalau kita membaca firman Tuhan, maka kita semakin dalam mengenal bahwa Allah itu baik di dalam kehidupan apa? Dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat menempatkan diri kita di atas Tuhan dan memperlakukan Dia sebagai objek untuk dipelajari, dianalisis, dan dikuantifikasi. Dalam pencarian kita akan pengetahuan tentang Allah, kita harus tunduk pada otoritas penyataan dirinya, yaitu dalam Alkitab. Jadi ketika kita membaca Alkitab, mencari pengetahuan tentang Allah itu baik, jangan kita hanya menjadikan Alkitab Allah itu sebagai fokus penelitian kita untuk kita pelajari, tidak. Tetapi kita harus mengetahui, mempelajari itu dengan satu kerinduan, saya mau tunduk kepada otoritas ilahi yang dimana saya apa? Baca di dalam firman apa? Firman Tuhan. Pemahaman yang benar tentang kealahan. Nah, sekarang kita datang kepada bagaimana cara kita memahami kealahan Allah yang baik, Allah yang benar. Yang pertama, kita akan memahami tentang kealahan itu, tentang Allah itu yang baik, dengan kita mengetahui lebih dahulu kedaulatan Tuhan itu. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan? Kedaulatan itu adalah satu hak, ya, satu kekuasaan, ya, kedaulatan, berdaulat. Ya. Mari kita lihat di dalam Alkitab. Apa kedaulatan Tuhan itu? Dalam Daniel 4 ayat 35. Ini kedaulatan Tuhan. Daniel 4 ayat 35. Ia berbuat menurut kehendaknya dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya. Ini yang namanya kedaulatan apa? Tuhan. Dia menciptakan dunia ini, Dia berbuat untuk kebaikan. 2 Petrus 3 ayat 9.
Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Ini yang dimaksud di sana. Dia menghendaki supaya kita semua ini apa? Selamat. Ya. Sebagaimana dia menciptakan dengan tangannya, maka dia mau supaya kita yang diciptakan ini apa? Beroleh keselamatan juga. Wahyu 4 ayat 11. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Wah, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu. Kedaulatan Tuhan ada di mana-mana. Dia ciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, dan dia mau saudara dan saya ini selamat juga sesuai dengan kehendaknya. Ini yang dinamakan kedaulatan apa? Kedaulatan Tuhan. Yang kedua, kita perlu mengetahui, untuk pemahaman yang benar tentang kealahan, kita perlu mengetahui bagaimana dinamika dalam kealahan itu. Yang saya maksudkan dengan dinamika adalah bagaimana kita secara spesifik kita mengetahui Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, bagaimana kita menempatkan pemahaman ini. Yang pertama yang perlu kita pahami dalam dinamika kealahan adalah, yang pertama bahwa Allah itu esa. Keesaan Allah, ya. Allah itu satu, esa. Ulangan 4 ayat 35. Yang kedua yang perlu kita pahami adalah, di dalam keesaannya ini ada namanya kemajemukan Allah. Kemajemukan Allah. Nah, itu kita temui di dalam Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, saya ambil satu kalimat di sana. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada di sana kata apa? Kita. Plural. Majemuk. Ya. Jadi Allah itu ada kemajemukan juga. Yaitu yang kita kenal dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Dan yang ketiga yang perlu kita pahami adalah bahwa di dalam hubungan kealahan ini ada hubungan kasih sayang yang erat. Kita baca Alkitab, ada hubungan kasih sayang erat antara kealahan ini di dalam Markus 15 ayat 34. Lalu kemudian ada hubungan pekerjaan di antara kealahan ini di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, ada hubungan pekerjaan supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang apa? Yang kekal. Ada hubungan pekerjaan di dalam kealahan ini. Itulah yang dinamakan dinamika dalam kealahan. Dan kita harus memiliki sudut pandang, cara pandang yang benar, supaya kita memahami Allah yang apa? Allah yang benar. Lalu kemudian bagaimana fokus Allah yang baik itu? Apa sebenarnya fokus kita mengenal Allah yang baik? Apa yang Allah rindukan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia ciptaannya? Apa fokus Allah untuk kita? Tidak lain fokus Allah untuk kita adalah keselamatan saudara dan apa? Saudara dan saya. Keselamatan kita menjadi fokus Allah. Dalam nama ketiga kuasa besar inilah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka akan menerima Kristus oleh iman yang hidup dibaptiskan, dan kuasa-kuasa ini akan bekerja sama dengan warga negara sorga yang menurut dalam usaha mereka untuk menghidupkan kehidupan baru dalam Kristus. Saya sementara membaca buku kepercayaan Gereja Mahasiswa hari ke-7 halaman 30. Jadi fokus daripada kealahan adalah untuk keselamatan saudara dan apa? Dan saya. Bukankah Allah itu apa? Allah itu baik. Jadi jangan ukur Allah dengan berbagai-bagai berkat yang kita terima. Di atas segala sesuatu, Allah itu baik bagi kita karena Dia telah menciptakan dunia ini. Dia telah mengerjakan juga keselamatan untuk apa? Untuk kita. Jadi jangan rendahkan Allah itu dengan apa? Mengukurnya lewat apa? Berkat-berkat materi saja. Tetapi mari ukur Allah dengan melihat fokusnya untuk kita, supaya kita ini bisa selamat. Bukankah Dia baik?
Dia menyediakan dunia ini, alam ini untuk kita. Bukankah Allah itu apa? Allah itu baik. Saya ingin tutup dengan satu ayat di dalam Filipi 4 ayat 7. Ini adalah inti dan kesimpulan dari ketika kita mengenal Allah yang baik, maka inilah yang akan menjadi perasaan kita. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini adalah inti dari pengenalan kita akan Allah yang apa? Yang baik. Ketika kita mengenal dengan dalam Allah yang baik itu, maka damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal dan pikiran kita akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus apa? Kristus Yesus. Semoga firman Tuhan pada hari Sabat ini boleh menjadi berkat rohani bagi kita, bagaimana kita mengenal Allah yang baik, dan Dia akan selalu baik untuk kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.